Kalau sekarang sih enaknya Google Meet, kita bisa langsung online, dan ini sudah langsung 10 orang. Kita mau bahas masalah bawang merah. Jadi ya, kenapa bawang merah? Sebetulnya ini tadi pagi kita lagi diskusi sama Mas Mustafa dari Kalidawir, Tulungagung. Beliau mau tanam bawang merah di lahan yang endemik fusarium, yang endemik jamur dan lain sebagainya. Oleh anak saya ini langsung sip. Jadi sebetulnya strategi ini sama sih kalau kita mau ke hortikultura pada umumnya. Jadi kita wajib dulu, yang pertama bagaimana, kemarin kita bahas masalah pentingnya dasaran. Nah, kembali ke situ kita perkuat lagi sekarang. Jadi dasaran ini kan ada di permukaan, tapi sekarang kita membuat tabungan nutrisi. Jadi kita buat langkah pertama, kita lakukan pembenahan tanah. Nah, pembenahan tanah ini kali ini pembenahan tanahnya sporadis. Jadi kita menggunakan bahan organik yang pas dengan jumlah yang cukup lumayan, tapi untuk sekali. Jadi kita melakukan ini, kita memberi seperti seperti kantong nutrisi, bank nutrisi, atau apa sebutannya, banyak macam. Tujuannya yaitu sekali. Jadi kita hanya mengolah atasnya saja, permukaannya saja. Nah, apa sih pembenahan tanah yang keunggulannya apa sih dengan metode yang nanti kita bisa kita sebut metodenya ini sebetulnya umum ya. Dulu Mas Ferdian, Kaji Ferdian pernah bahas 2 tahun yang lalu dengan saya masalah bank nutrisi. Kemudian Mbak Dwi Pertiwi dari Omah Lo mempraktekkan. Nah, ini sekarang kayaknya ini menjadi suatu solusi ketika kita sewa sudah mahal, tapi tanah ini kesuburannya kita tidak tahu, dan ternyata sejarahnya endemik fusarium, endemik patogen, dan lain sebagainya. Dan perlu diingat bahwa di dalam tanah ini bukan hanya fusarium, bukan hanya patogen tular tanah, patogen tular udara dan tular daun pun ada di situ semua. Nah, ini yang perlu kita segera kita lakukan metode pembenahan tanah. Kita sebut aja ini metodenya kantong kantong mikroba. Kantong mikroba. Mentang-mentang Bunkainesen, jadi kita pasti pakainya sebutnya mikroba. Nah, seperti apa sih kantong mikroba itu? Ini tampak samping ya, tapi dari sisi sebelah mananya. Jadi kalau model gulutannya memanjang seperti ini, nah kita akan kupas dari sisi sebelah sini. Dari sini. Tampilannya bagaimana? Jadi ini ibaratnya gulutan nih. Nah, gulutan itu kita pacul tengahnya, Mas. Tengahnya kita pacul. Ini kurang lebih 20 cm. Ini 20 cm. Nah, kedalamannya 20 cm. Terus lebarnya 20 cm. Nah, ini kedalamannya. Ini lebar. Oke. Nah, terus setelah itu apa yang kita lakukan setelah kita buat ini? Oke, di 20 cm ya, diingat ya. Oke. Kita buat lapisan-lapisan. Jadi tujuannya lapisan-lapisan ini
adalah untuk membentuk kantong nutrisi. Denai. Nah, ini kita masukkan langkah pertama. Ini arang dan abu. Ini kompos. Seresah jerami. Matiin dulu mikrofonnya Mas, jadi supaya kita bisa diskusinya bisa kedengar enak, materi saya kedengar enak. Baru nanti kalau mau tanya langsung nyalain aja, tapi jangan rebutan, nyalain satu-satu, nanti baru kita bisa diskusi, bisa buka sesi tanya jawab. Ini sampai jam 9 kok, masih lama. Nah yang terakhir ini kembali lagi, Allah. Ini arang dan abu. Oke, jadi langkah pertama 1 arang dan abu, kedua kompos, ketiga jerami, keempat arang dan abu lagi. Nah, setelah ini masuk, ini kita siram sama komposti. Ini dimasukkan komposti ke sini. Ini berapa komposti yang masuk? Nah, ini komposti yang kita gunakan dosisnya 1:20. 1 liter komposti plus 20 liter air. Nah, setelah ini masuk, baru tanah tutupkan. Nah, tanah tutup, cangkul tipis-tipis, jenengan masukkan ke sini arang dan abu, kemudian SP36. Berapa dosisnya? Arang dan abu ini dosisnya 1 kilo per meter persegi, SP36 dosisnya 10 gram per meter persegi. Nah, cangkulin, siram dengan komposti. Terakhir, siram komposti dosis 1:20. Nah, oke. Bagaimana jika ini sudah masuk? Ini sudah masuk, kita diamkan. Diamkan 3. Tujuannya supaya di sini kita memberi kesempatan mikroba bekerja di sini. Jadi proses dekomposisi terjadi. Jadi nutrisi dekomposisi semua tersedia dalam waktu di 3 hari nanti, tersedia di dalam kantong mikroba ini. Nah, setelah terbentuk itu kita tanam. Jadi pada saat tanaman ini mulai masuk, nutrisi yang ada di sini mulai tersedia, mulai siap serap. Nah, ketika itu terjadi, makanya dengan tanaman ini sudah langsung menyerap pupuk itu, nutrisi itu. Jadi nantinya diharapkan pemberian pupuk kimia menjadi turun. Bagaimana kalau ini langsung dilakukan organik? Bisa, tidak masalah. Cuman saya itu terlalu beresiko, apalagi di sekitar kita full konvensional dengan pupuk kimia. Tentunya ada resiko serangan hama dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya kan, ketika kita sudah menerapkan ini, kita punya keuntungan banyak sekali.
Jadi keuntungan kantong mikroba, atau kita sebetulnya kantong mikroba ini sama aja dengan kita membentuk kerajaan mikroba di dalam tanah kita. Jadi kantong mikroba ini sama dengan mikrobiom yang kemarin kita sebut, kita bahas kemarin mikrobiom. Nah, mikrobiom itu apa? Mikrobiom itu kerajaan. Ya, bahasa kerennya sih di nation no. Mikrobiom itu apa? The kingdom of microbe. Wah, bahasa Inggris mas. The kingdom of microbe. Jadi kerajaan gede, kerajaan mikroba yang gede di situ. Jadi kalau kita bicara kerajaan, tentunya di situ pasti ada susunan dari ini fungi. Nah, bakteria, ada protozoa dan lain-lain. Nah, di sini tentu ada patogen. Begitu pula ada di sini. Tapi ketika kita sudah membentuk the kingdom of mikrobiom ini yang rencananya akan kita buat di kantong mikroba itu, yang namanya patogen ini tidak akan pernah mengganggu. Patogen tidak akan pernah mengganggu tanaman itu. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini. Jadi ini gulutan kita nih. Set. Baik. Kita, dan ini ada tanaman ya. Tanaman. Ini akar. Ini tanaman. Tanduran opo pokoknya ini model. Iki ora pinter gambar kan, tapi saya yakin jenengan tahu maksud saya. Ini akar di bawah, ini tanaman, ini perakaran, ini tanaman, dan seterusnya. Nah, kita tadi di tengah-tengah ini, di tengah-tengah gulutan ya, kita sudah membentuk apa tadi? Kantong mikroba sama dengan mikrobiom, atau kerajaan mikroba, the kingdom of microbe. Oke. Nah, ini tentunya di dalam sini ada jamur, ada bakteri, ada apa. Nah, banyak sekali. Ribuan jenis lebih. Apa yang ada di sini? Ya tentunya mikroba yang menguntungkan, karena kita menerapkan komposting, kita menerapkan bingkai. Nah itu kita buat ini jadi menyusun kerajaan yang positif. Nah ketika kerajaan ini terbentuk, patogen itu kemana sih mas? Patogen itu ada di sini, di sekitar sini. Ini patogen ada di sini. Nah, dia tidak akan menyentuh ke tanaman ini, ke tanaman utama, karena dia dihambat oleh kantong mikroba yang kita bentuk. Jadi di sini kan rumus dasarnya itu kan dominasi. Mikroba itu saling menyaingi, dia rebutan makanan. Ketika yang terjadi di sini ini adalah konsorsium mikroba yang menguntungkan, tentunya patogen ini
tidak akan mampu masuk ke area perakaran tanaman. Ya dia sudah bekerja di sekitar patogen, tidak akan bisa dihilangkan 100% karena dia bagian dari ekosistem yang gede maupun yang kecil. Ada mikro ekosistem, ada makro ekosistem. Dia termasuk di rantai itu dan dia punya tugas sendiri-sendiri. Nah, tapi patogen ini jika tidak terkendali dia akan merugikan kita. Habis ini kena patogen. Nah, terus bagaimana? Ya karena di sini sudah ada mikrobiom. Di sini sudah ada mikrobiom. Di sini sudah ada kerajaan mikroba yang menguntungkan. Jadi 90% kasus yang terjadi akibat patogen akan terkendali mulai dari awal. Kalau saya menggambarkan biasanya seperti ini. Ada pemabuk, ada preman yang mabuk di kesatrian tentara, kira-kira gimana? Ya konyol ya Mas ya. Nah itu, jadi dari sini ini yang mau kita terapkan untuk yang kita kampanyekan untuk petani-petani hortikultura di semua jenis lahan, karena tidak ada satupun lahan yang bebas patogen. Ada satupun lahan yang bebas patogen. Itu kata-kata keren tapi menusuk. Jadi tanah kita rusak dong? Enggak rusak. Ya baiknya juga enggak banyak. Jadi ya kalau kita sebut rusak enggak ada tanaman tumbuh di situ. Oke. Jadi ketika kita sudah menyusun di gulutan itu tadi, kita sudah satu membentuk kantong nutrisi, dua bentuk kerajaan mikroba atau mikrobiom, dan kita sudah membentuk agregat. Ini jenengan sudah menang 50%. Taninya insya Allah sudah baik. Yang 50% itu, yang 50% sisanya tergantung dari 1 petani, 2 bibit, 3 cuaca, dan 4 hama penyakit tanaman. 50% masalah jenengan ini sudah selesai. HPT ini kalau dari awal kita sudah bentuk ini akan lebih mudah dikendalikan. Ketika cuaca ekstrim dan lain sebagainya, vigor tanaman akan lebih kuat. Nah Mas, ini bibitnya jelek. Pengalaman teman-teman, kalau bibit itu bibit-bibit yang tidak diunggulkan, ini akan keluar potensi baru. Dan ini akan menjadi positif, tentunya akan lebih baik. Nah ketika semuanya baik, vigornya api, saya yakin kok petaninya ini juga akhirnya rajin ke tanamannya. Dia bukan ke sawah ini bukan kepaksa, tapi karena seneng, tanduranku mulyo. Oke, jadi silakan siapa mau tanya. Yang ini dasar, silakan. Kita belum masuk ke nutrisi. Pertanyaan dibuka. Tiga pertanyaan. Monggo silakan. Sambil ngopi. Amit.
Mikrofon off lur. Oke. Berapa takaran abunya? Oke. Oke, untuk abu apa namanya, betul 1 kilo abu dan arangnya 1 kilo per meter persegi. Oke, pertanyaan berikutnya. Nih, aplikasi apa namanya, abu dan arang 1 kilo per meter persegi, SP36 10 gram per meter persegi. Oke, terus silakan lanjut, siapa monggo. Wah, ini Mas Rido, gimana kabarnya Mas Rido? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kayak kok seger-meger ngono tandurannya aman-aman ae ya. Iya, alhamdulillah lumayan saya Pak. Syukurlah. Wah, kangen aku ngopi-ngopi kayak dulu nih. Oke, lanjut. Monggo, selanjutnya. Gambar kurang jelas. Tak cedekno wae. Iki berarti aku mau kan ya pengen nampang Mas. Sekarang saya sudah nggak pengen nampang. Ini kah? Oke, iki kayak ini ya. Sini. Kurang fokus. Kurang fokus. Iki wes kameranya sudah sangat fokus. Mungkin kamera untuk serasa apakah boleh pakai hijauan? Boleh dong. Itu malah sebetulnya kita ini mengadopsi Terapetra. Jadi kan ada seresah. Seresah ini artinya guguran apa namanya? Daun-daun yang gugur. Daun-daun gugur. Ini boleh hijauan, berarti termasuk hijauan, terus jerami kering. Ini termasuk apa namanya? Termasuk dengan astagfirullah, godong-godongan garing, daun kering. Gerajan itu. Daun kering. Nah, kalau kayak bagaimana dengan sekam dan apa gerajen? Ini lebih beresiko ke apa namanya? Karena selulosanya yang terlalu tinggi. Jika tidak didekomposisi dulu sebagai dasaran, sebagai kantong nutrisi, malah dia berisiko mengundang apa itu jenenge embuk, uret. Nah, jadi larvanya kumbang bertanduknya itu akan datang ke situ. Loh, bagaimana di situ kan sudah ada komposting? Ya, ketika volumenya lebih gede uretnya ya tetap aja Mas kita kalah. Jadi kita kembalinya kan ke dominasi. Jadi lek iso seaman mungkin. Malah saya setuju kalau dengan hijauan, jerami kering, daun-daun kering. Ini boleh. Kalau di Kalimantan pasti ketemunya ini alang-alang. Karena alang-alang ini ketinggiannya di sana rata-rata sampai dan itu berkah. Kalau saya di sana itu saya bersyukur, alhamdulillah ini sebagai kunci penyuburan tanah itu sendiri, bukan hanya kompos. Oke, monggo lanjut.